Monster ini suka makan bulu cerpelai. Mulutnya penuh dengan bola-bola kecil berlapis. Ia membuang semua anggota tubuh manusia. Tetapi ia menyukai sensasi bulu di mulutnya. Setelah makan, ia mengendus dengan penciumannya yang tajam. Dan menemukan seorang anak kecil di depannya. Ia mengulurkan tangannya yang besar. Siap untuk makan lagi. Tapi saat itu, seorang manusia memanggilnya. Kesatria di depannya tampak ketakutan. Tangannya gemetar. Bahkan pedangnya pun tak bisa ia pegang dengan stabil. Monster itu tertawa mengejek. Dan mengayunkan palu godamnya ke arah kesatria. Semua orang mengira ia akan hancur menjadi daging cincang. Bahkan anjing tua di sampingnya pun tak tega melihatnya. Namun di luar dugaan, ia menahan serangan monster itu. Sementara monster itu masih terkejut. Kesatria itu menepis tangan besarnya. Dan membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan. Darah muncrat kemana-mana. Adegan ini disaksikan oleh semua penduduk desa yang hadir. Yang memuji kesatria itu sebagai pahlawan. Sejak saat itu, kesatria itu mulai memburu monster. Membunuh mereka satu persatu. Darah menumpuk menjadi lautan. Namun ia tidak puas dengan itu. Ia ingin pergi ke Pulau Setan. Untuk membunuh Raja Setan yang legendaris. Dan mengembalikan kedamaian bagi umat manusia. Seperti yang diduga, setelah pertarungan sengit, kesatria itu membunuh Raja Setan. Namun, kata-kata Raja Setan membuat kesatria itu sangat penasaran. Raja Setan memberitahu kesatria itu, bahwa meskipun ia telah dibunuh, suatu hari nanti iblis akan turun ke dunia. Dan membawa bencana yang lebih besar bagi umat manusia. Setelah membunuh Raja Setan, kesatria itu hidup menyendiri untuk sementara waktu. Mungkin karena memikirkan kata-kata Raja Setan, kesatria itu selalu gelisah. Suatu hari, seorang monster yang mirip manusia datang menemui kesatria itu. Ingin mati, karena ia menikahi seorang manusia. Tetapi tidak bisa menahan naluri buasnya. Dan memakan istrinya. Sebelum mati, ia meminta kesatria itu untuk merawat putranya. Kesatria itu tidak merasa iba. Dan membunuhnya, tetapi berjanji untuk merawat putranya. Keesokan harinya, ia pergi mencari putra monster itu. Dan menemukannya diikat dan dipukuli. Ia dikelilingi oleh penduduk desa yang marah. Kesatria itu segera menghentikan mereka. Dan menyelamatkan anak laki-laki yang putus asa itu. Alasan mereka melakukan itu, adalah karena ada tanduk di kepala anak laki-laki itu. Itu adalah tanda monster. Dan ia harus dibunuh. Kesatria itu memandang anak laki-laki yang menangis terseduh-seduh. Dan merasa iba, memutuskan untuk membawanya pulang. Dan hidup menyendiri bersamanya. Ia membawa anak itu untuk membelah kayu bakar. Berburu monyet bersama, memasak bersama. Akhirnya, anak itu menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Namun kebahagiaan itu segera hancur. Suatu hari, saat mandi bersama anak itu, langit di kejauhan bergemuruh dengan petir. Suara ledakan yang dahsyat terdengar. Segerombolan iblis turun, dan iblis legendaris juga muncul di daratan. Agar anak itu tidak terbebani, ia memutuskan hubungan dengannya. Saat anak itu pergi, samurai itu menunjukkan tatapan tajam. Setelah pertempuran hebat dengan iblis, akhirnya ia kalah. Keempat anggota tubuhnya putus. Sekarang ia hanya berharap anak itu bisa hidup dengan baik. Saat ia menunggu ajal, anak itu tiba-tiba muncul di hadapan samurai. Ia mewariskan kekuatannya kepada anak itu. Akhirnya, ia menutup matanya dengan damai. Kehilangan orang tuanya, sekarang kehilangan satu-satunya orang yang baik padanya. Anak itu mengambil pedang samurai. Dengan satu tebasan, ia memotong lengan iblis. Kekuatan iblis, dikombinasikan dengan kekuatan samurai. Ia membunuh iblis itu, dan mencabut tanduk yang melambangkan monster itu. Darah terus mengalir dari kepalanya. Generasi baru pembasmi iblis pun lahir. Anak itu mencabut tanduk dari kepalanya sendiri. Wajahnya berlumuran darah. Tetapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Bersumpah untuk membasmi semua iblis di dunia. Setelah membunuh iblis itu, ia mengembara dari satu negara ke negara lain. Hanya untuk membunuh iblis. Suatu hari, ia bertemu Putri Sally yang sedang bepergian. Sally, yang belum pernah meninggalkan negaranya, sangat tertarik pada orang asing ini. Membawanya kembali ke istana, barulah ia tahu bahwa dia ternyata laki-laki. Oh, kamu tidak punya dada sama sekali. Tentu saja, aku laki-laki. Tapi kamu lebih kurus dariku. Dan kulitmu juga bagus. Ini sudah sangat. Kamu laki-laki. Iya, tapi kamu lebih kurus dan lebih cantik dariku. Ada apa sebenarnya ini? Sementara itu, di aula istana, seorang tamu tak diundang datang. Seekor iblis bertanduk dua, menuntut raja untuk menyediakan 30 orang setiap bulan sebagai persembahan. Jika tidak, mereka akan dihancurkan seperti negara tetangga. Para prajurit marah dan hendak membunuh iblis itu. Tapi hanya dengan satu tatapan, mereka terbunuh seketika. Iblis itu kemudian berbalik dan pergi dengan angkuh. Tapi saat menuruni tangga, ia melihat anak itu bersama sang putri. Ekspresi angkuhnya langsung berubah menjadi keringat dingin. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Ketakutan. Ia langsung kabur. Tetapi anak itu melihatnya. Ketemu kau, iblis tua itu keluar kota.
memanggil teman-temannya dan segera melarikan diri. Mereka bilang orang yang menghancurkan negara iblis ada di kota ini. Tapi mereka tidak tahu kalau ajal sudah ada di belakang mereka. Melihat ajal, iblis tua itu gemetar ketakutan. Tapi iblis yang kuat berkata dengan sombong, "Seberapa hebatnya manusia, dia hendak maju dan menghancurkan manusia seperti semut ini." Tinju seukuran karung pasir diarahkan ke arah ajal. Terlihat ajal memakai ikat kepala dan menghunus pedangnya. Mata penuh kekuatan muncul. Dia menyerbu dan menebas iblis itu dengan beberapa gerakan. Iblis yang kuat tersadar dan langsung gemetar ketakutan. Tebasan maut satu kali. Gadis itu tidak pernah menyangka anak laki-laki di depannya adalah pahlawan yang menyelamatkan negara. Tetapi dia justru merasa takut padanya. Meskipun anak laki-laki itu masih tersenyum, dia hanya merasa sangat ketakutan. Melihat itu, anak laki-laki itu tidak terkejut. Dia diam-diam membawa anjingnya dan berbalik pergi, melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Saat itulah gadis itu tersadar dan ingin mengejarnya. Tetapi ketika dia melihat potongan tubuh yang berserakan, dia tidak bisa melangkah lagi. Dia hanya merasa mual dan ingin muntah. Kotor sekali. Bau sekali. Kalau saja dia tidak peduli dan mengikutinya. Aku akan memberinya kue dango. Tokoh utama wanita adalah putri kerajaan yang paling mulia. Tetapi dia selalu mendambakan dunia di luar tembok istana. Dia ingin berkelana, tapi setiap kali dia dihalangi oleh para prajurit. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang pengembara bernama Momotaro. Secara kebetulan, sang putri akhirnya mendapatkan beberapa informasi tentang dunia luar. Momotaro memberitahunya, dunia luar tidak sebaik kehidupan yang aman dan damai di sini. Monster mengamuk di mana-mana, manusia yang lemah, bersama dengan tembok kota, sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Tapi sang putri yang bosan dengan kehidupan yang monoton tidak peduli. Selama beberapa hari dia terus mengganggu Momotaro, ingin bepergian bersamanya. Dia pikir jika Momotaro yang lemah bisa berkeliaran di mana-mana, maka dia pasti juga tidak akan dalam bahaya. Momotaro tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakan bahwa bepergian dengannya akan membahayakan nyawa. Mendengar itu, sang putri terkejut, dan langsung ragu-ragu lagi. Sementara itu, seorang iblis bertanduk, muncul di kerajaan dengan terang-terangan, dan mengancam raja tanpa rasa takut. Dia menuntut 30 manusia sebagai persembahan hidup setiap bulan, atau dia akan menghancurkan kerajaan. Mendengar itu, para prajurit langsung menghunus pedang mereka untuk membunuhnya. Namun, sedetik kemudian, kepala mereka dihancurkan dengan satu tamparan. Raja langsung panik. Setelah menunjukkan kekuatannya, iblis tua itu pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan raja untuk menyerahkan persembahan dalam batas waktu. Namun, tepat setelah pamer kekuatannya, iblis tua itu bertemu dengan Momotaro yang sedang lewat. Wajahnya langsung pucat pasi, keringat mengucur deras. Dia langsung melarikan diri sebelum ketahuan. Tapi dia tidak tahu kalau Momotaro juga sudah melihatnya. Akhirnya aku menemukanmu. Sang putri kemudian tiba di istana. Namun, ia mendapati para menteri bertingkah aneh. Wajah mereka tampak panik. Bahkan ayahnya, yang biasanya melarangnya pergi, secara mengejutkan mengizinkannya untuk bepergian. Sang putri sangat bingung. Saat itu, ia mendengar keributan para prajurit. Sang putri bergegas keluar untuk melihat. Ia mendapati di luar tembok kota, muncul sekelompok besar Oni. Melihat situasi ini, sang putri tidak panik. Sebaliknya, matanya memancarkan cahaya aneh. Tubuhnya juga terasa panas. Ia tanpa sadar, ingin lebih dekat dengan para Oni itu. Sementara itu, kakek Oni yang melarikan diri tiba di luar kota, dan mendesak mereka untuk segera pergi. Ada monster berbahaya di dalam kota. Namun, Momotaro sudah muncul di gerbang kota dengan pedangnya. Ia menatap mereka dengan tajam. Kakek Oni itu langsung panik. Pemimpin Oni tidak peduli. Sang putri tiba dan menyuruhnya untuk segera kabur. Tetapi Momotaro tetap tenang, dan tidak bergeming. Mendengar itu, Oni tersebut menjadi tertarik. Ia mengangkat tinjunya, hendak menghancurkan pemuda di hadapannya. Namun, hanya kilatan pedang yang terlihat. Oni itu memegangi lengannya yang putus. Kesakitan. Momotaro dengan tenang mengikat rambutnya, dan mengenakan ikat kepala. Lalu, ia perlahan menghunus pedangnya. Tatapannya menjadi tajam. Ia kemudian menerjang ke arah kerumunan Oni dan mulai membantai mereka. Sendiri, dengan pedangnya, ia menghabisi seluruh pasukan Oni. Sang putri menyaksikan pembantaian sepihak ini, dan benar-benar terkejut. Seolah-olah Momotaro lah iblis haus darah yang sebenarnya. Bahkan senyumnya yang polos, terlihat sangat menakutkan. Untuk memburu kalian. Hanya seorang musafir. Setelah selesai dengan para Oni, Momotaro melanjutkan perjalanannya. Sang putri ingin ikut dengannya, tetapi dihentikan oleh mayat Oni yang tidak terlalu berbeda dengan manusia. 1 bulan kemudian, sang putri akhirnya memutuskan untuk merasakan dunia luar tembok. Ayahnya mengerti dan tidak menghalanginya lagi. Begitulah,
sang putri memulai perjalanannya. Namun tak disangka, ia langsung menemukan makhluk yang sangat aneh. Payudara besar. Gadis itu dulunya adalah putri kerajaan yang paling mulia. Sebagai seorang musafir baru, selain payudaranya yang menonjol, ia hanyalah seorang gadis polos yang naif. Dikira jika ia bertemu monster, akan terjadi hal yang sudah diduga. Namun ternyata, ada rahasia aneh yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Setiap kali ia dekat dengan monster bertanduk besar, matanya akan berbinar-binar, dan tubuhnya juga akan menjadi bersemangat. Perasaan ini, sama seperti waktu itu, tubuhku panas sekali. Tapi iblis semacam ini hanyalah iblis terlemah. Dan di antara mereka, Oni yang memiliki nama, memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti Oni bermata satu yang cantik di depanku ini. Setiap kali dia mengangkat rambutnya dan memperlihatkan mata lainnya, sebuah kota manusia akan dihancurkan. Jalanan yang damai dan tenang beberapa detik yang lalu, detik berikutnya berubah menjadi abu oleh laser. Tembok tinggi yang dibangun manusia tidak berarti apa-apa bagi mereka. Dan gajah laut yang bersama Oni bermata satu, bertugas membantai semua manusia di dalamnya. Dia melihat para prajurit yang berisik di depannya. Hanya dengan menangkupkan kedua tangannya, dia bisa membunuh satu orang. Lalu dengan lambaian tangannya, dua prajurit lainnya langsung lenyap. Membunuh semudah menghancurkan semut. Para prajurit di dalam kota tidak bisa melawan sama sekali. Namun, saat dia menikmati pembantaian, dia melihat mata sang gadis berbinar. Seperti orang kesurupan, gadis itu berjalan lurus ke arahnya, menghadapi gajah laut yang jauh lebih besar darinya. Sang gadis justru semakin bersemangat. Tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat. Melihat manusia seperti semut berani mengejeknya, gajah laut langsung murka. Dia mengayunkan tinjunya, ingin menghancurkannya menjadi daging cincang. Saat itu, di hati sang gadis seolah muncul api, yang perlahan berubah menjadi bentuk hati. Detik berikutnya, sebagian besar tangan gajah laut lenyap. Rasanya luar biasa. Gajah laut tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia mengangkat tinjunya lagi dan memukulnya. Tapi hasilnya, dia masih dengan mudah ditangkis. Melihat gadis di depannya tersenyum jahat, gajah laut benar-benar panik. Dia segera mengumpulkan energi, bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Namun, tembakan Oni mengenai sang gadis tepat di depan. Bahkan tembok kota pun tertulin oleh laser. Tapi saat asap menghilang, sang gadis ternyata tidak terluka sedikit pun. Lalu dia perlahan mencabut pisau pendeknya, dan menunjukkan senyum ramah. Kilatan pisau terlihat, pisau pendek itu berlumuran darah. Dan gajah laut, terkoyak dengan luka yang sangat dalam. Seiring gajah laut kehilangan nyawanya, bentuk hati di mata sang gadis menghilang. Detik berikutnya, dia pingsan. Saat dia sadar kembali, dia tidak ingat apapun yang baru saja terjadi. Sementara Oni bermata satu lainnya yang menghancurkan tembok, telah ditangkap hidup-hidup. Gadis ini tidak pernah menyangka, sebagai Oni tingkat tinggi, dirinya akan menjadi tawanan manusia. Padahal, dia adalah Oni tingkat tinggi yang langka yang memiliki gelar, dan memiliki mata Oni yang mengandung kekuatan dahsyat. Tembakan Oninya dapat menghancurkan apapun yang disentuhnya. Bahkan bukit pun tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, dia juga menguasai teknik senjutsu. Selama mata Oni yang tersebar tidak musnah, dia bisa menyatukan kembali tubuhnya, hampir abadi. Namun kini, dia menemukan fakta mengerikan. Tidak hanya pukulannya yang lemah, tetapi juga sumber kekuatan kebanggaannya, mata iblis dan tanduk iblisnya. Semuanya telah lenyap. Setelah otaknya sesaat blank, ingatannya kembali. Akhirnya dia teringat, manusia mengerikan berwajah malaikat itu. 2,5 jam yang lalu, mata iblis menghancurkan tembok kota dengan meriam iblisnya. Dan iblis walrus masuk untuk membantai. Dia sendiri duduk di bawah pohon untuk memulihkan kekuatannya, bersiap untuk menyerang kota lagi. Namun, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Tapi dia segera tenang, karena hanya ada satu orang. Meskipun energinya belum pulih sepenuhnya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi manusia biasa. Dia bisa menggunakannya untuk menghabiskan waktu. Namun, begitu pikiran itu muncul, kebetulan sekali, aku juga melihat itu. Mata iblis langsung memikirkan kata-kata terakhirnya. Lawannya jelas bisa membunuhnya dengan mudah sekarang. Tapi Momotaro tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk di sisi lain pohon, dengan tenang menunggunya memulihkan kekuatannya, bersiap untuk membuat pertarungan lebih menarik. 2,5 menit berlalu, tubuh mata iblis secara bertahap membesar, dan energinya telah pulih sepenuhnya. Melihat Momotaro masih tenang, mata iblis perlahan mengeluarkan mata iblisnya. Lalu dia meremasnya dengan kuat. Seketika, mata iblis yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan melayang di udara. Selama mata iblis tidak lenyap, dia tidak akan mati. Setiap kali Momotaro membelahnya menjadi dua dengan pedangnya, tubuhnya akan berubah menjadi kabut hitam. Lalu dengan mata iblis, tubuhnya kembali utuh, hampir abadi. Namun Momotaro perlahan mengulurkan tangan kirinya.
Lalu telapak tangannya tiba-tiba terbuka. Semua mata iblis di sekitarnya langsung lenyap. Lalu dia menusukkan pedangnya ke telapak kakinya, membuka kedua tangannya, dan meminta mata iblis untuk menggunakan jurus terkuatnya. Melihat ejekan lawannya, mata iblis dipenuhi niat membunuh. Dia mulai mengumpulkan energi dengan mata iblisnya. Hanya sesaat, semua energi berubah menjadi laser. Seketika menelan Momotaro, bahkan bukit di belakangnya berubah menjadi abu. Tapi Momotaro tidak terluka. Dia mencabut pedang dari kakinya, lalu perlahan mendekati mata iblis yang telah kehabisan tenaga. Abis kau. Namun, penampilan gadis yang menyedihkan itu mengingatkan Momotaro pada dirinya sendiri saat kecil yang tak berdaya. Dia ragu sejenak. Aku adalah musuh kalian para iblis jahat. Pada akhirnya, Momotaro mengampuninya. Dia hanya mengambil mata dan tanduk iblis, sumber kekuatannya. Dengan begitu, dia bukan manusia atau iblis. Dikucilkan oleh manusia, dan dibenci oleh iblis. Setelah itu, Momotaro melanjutkan perjalanan membasmi iblis. Sang heroin mengetahui bahwa insiden itu berhubungan dengan Momotaro, dan segera memutuskan untuk kabur dari penjara bersama iblis mata satu. Ia berniat mengejarnya. Komandan Ksatria menerima kabar tersebut, dan segera berangkat untuk menghentikannya. Namun, saat ia baru saja memegang kendali kuda, hanya dalam sekejap, kerajaan yang megah itu rata dengan tanah oleh meriam iblis. Kecuali 4 orang, tidak ada jejak yang tersisa. Seorang samurai muda, untuk pertama kalinya menarik pedangnya, dan membunuh iblis jahat yang ukurannya puluhan kali lebih besar darinya. Namun, karena itu pula ia membangkitkan kekuatan Momotaro dalam dirinya. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan untuk membunuh semua iblis jahat di dunia. Namanya Momotaro. Awalnya, ia memulai perjalanan untuk mencari orang tua kandungnya. Namun, ia secara tak terduga menyaksikan iblis jahat menyerang desa. Manusia yang lemah menjadi makanannya. Ia belum pernah melihat pemandangan semengerikan ini. Ia ingin menarik pedangnya, tetapi tidak memiliki keberanian. Melihat iblis jahat itu hendak menyerang anak kecil di sebelahnya, Momotaro tidak tega, dan segera maju untuk menghentikannya. Meskipun tangannya yang memegang pedang masih gemetar, ia tetap memilih untuk maju. Namun, iblis jahat itu memandang manusia yang seperti semut di hadapannya. Dengan acuh tak acuh, ia mengangkat tinjunya dan memukulnya dengan keras. Semua orang mengira ia akan hancur menjadi bubur daging. Namun, di luar dugaan, Momotaro dengan mudah menahan pukulan itu, dan dengan sedikit tenaga, ia melepaskan lengan iblis jahat itu. Rasakan ini. Adegan ini mengejutkan semua penduduk desa yang hadir. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang bisa membunuh iblis. Sejak saat itu, orang-orang menganggap Momotaro sebagai pahlawan. Setiap kali iblis mengamuk, orang-orang akan berdoa agar Momotaro turun tangan untuk membasmi mereka, dan ia tidak pernah menolak. Dengan cepat, ia membunuh semua iblis di sekitarnya. Namun Momotaro tidak puas dengan itu. Ia ingin pergi ke sarang iblis dan membunuh mereka semua, agar dunia tidak lagi diganggu oleh iblis. Setelah Momotaro mendarat di Pulau Iblis, dengan kekuatan Momotaro, ia membasmi semua iblis yang ada. Namun, pemimpin iblis mengatakan kepadanya, bahwa suatu hari nanti, Dewa Iblis akan turun ke dunia untuk membalas dendam padanya. Momotaro mengingat peringatannya, namun setelah itu, iblis menghilang dari dunia manusia. Umat manusia akhirnya mendapatkan kedamaian, dan Momotaro juga bosan dengan pembantaian yang terus-menerus. Maka ia pun membawa anjingnya dan hidup menyendiri. Namun, belum lama kemudian, kedamaian kembali terusik. Seorang pria dengan ekspresi sedih datang menemuinya. Ia memberitahu Momotaro bahwa dirinya sebenarnya adalah iblis kelaparan. Karena penampilannya mirip manusia, ia pun terus berbaur dengan dunia manusia. Ia bahkan jatuh cinta dengan seorang manusia, dan menikah serta memiliki anak. Namun hingga hari ini, tragedi tetap terjadi. Ia akhirnya tidak bisa menahan naluri iblisnya untuk memakan manusia, dan melahap istrinya. Dia takut suatu hari nanti dia akan menyakiti putranya sendiri. Jadi dia menitipkan putranya kepada orang lain. Dan tujuannya datang ke sini, adalah untuk meminta Momotaro membunuhnya. Melihat iblis yang menderita di hadapannya, Momotaro tidak merasa iba. Dia mengakhiri hidup iblis yang penuh dosa itu. Setelah itu, Momotaro mengkhawatirkan putra iblis tersebut. Namun, dia menemukan bocah itu diikat dan dipukuli. Dia dikelilingi oleh penduduk desa yang marah. Momotaro segera menghentikan mereka, dan menyelamatkan bocah yang lemah itu. Alasan penduduk desa begitu marah, adalah karena bocah itu memiliki tanduk di kepalanya, simbol iblis. Meskipun bocah itu sendiri tidak berbuat jahat, penduduk desa yang menderita karena gangguan iblis melampiaskan amarah mereka padanya. Seharusnya aku tidak dilahirkan. Momotaro, sang pembunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, ini merasa iba, mengabaikan protes penduduk desa. Dia memutuskan untuk membawa bocah itu bersamanya, agar bocah itu memiliki keinginan untuk hidup. Momotaro memberitahu bocah itu, bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya. Jika dia ingin membalas dendam ayahnya, dia bisa menyerangnya kapan saja.
Jangan membuat ibumu khawatir. Kau lapar, kan? Saat itu, bocah itu tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan menebas kepala Momotaro dengan pedang. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memotong sehelai rambut Momotaro. Momotaro awalnya ingin menggunakan kebencian untuk memotivasi bocah itu agar tumbuh dewasa. Tetapi dia tidak menyangka bocah itu tidak mau menyerah. Suatu malam, bocah itu tidak sengaja mendengar kebenarannya. Dia mengerti bahwa semua yang dilakukan Momotaro adalah untuk kebaikannya. Jadi dia mulai menerima ajarannya, berlatih berburu bersamanya, memasak bersama. Akhirnya, bocah itu menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Seorang pembunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan seorang anak iblis yang kesepian, menghabiskan waktu yang sangat bahagia bersama. Namun, kebahagiaan selalu singkat. Pada hari itu, langit di kejauhan dipenuhi petir dan guntur. Setelah kilat menyambar tanah, ribuan iblis berkumpul di dunia, dan dewa iblis legendaris juga turun ke daratan. Menyadari semua ini, Momotaro, agar bocah itu tidak terlibat, sengaja memprovokasi bocah itu, dan memaksanya untuk pergi. Dia sendiri pergi untuk melawan dewa iblis. Namun, Momotaro yang tak terkalahkan akhirnya kalah dari dewa iblis. Keempat anggota tubuhnya putus, meskipun pada akhirnya dia menggunakan tekadnya untuk menggigit pedangnya dan melawan balik. Itu sia-sia, Momotaro tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya berharap bocah itu bisa hidup dengan baik. Tetapi saat dia menunggu kematiannya, bocah itu muncul di hadapannya. Dia tidak percaya bahwa Momotaro yang tak terkalahkan di matanya juga bisa mati. Padahal belum lama ini mereka mengatakan akan selalu bersama. Momotaro ingin mengelus kepala bocah itu untuk menghiburnya. Namun tak berdaya, hanya bisa memaksakan senyum. Di saat-saat terakhir hidupnya, Momotaro mentransfer semua kekuatan persiknya kepada anak laki-laki itu. Dia hanya berharap anak laki-laki itu, yang kini memiliki kekuatan, bisa hidup bahagia selamanya. Kemudian, tembakan Oni melesat deras. Namun, anak laki-laki itu tidak terluka. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Oni, dan menebas lengannya. Lalu dia mulai melahap kekuatan Oni. Kekuatan Oni dalam dirinya mulai bangkit. Tanduk Oni di kepalanya juga semakin membesar. Ditambah dengan kekuatan persik yang baru diwarisinya, anak laki-laki itu dengan mudah membunuh Oni. Setelah pertarungan berakhir, dia mencabut tanduk Oni di kepalanya. Sejak saat itu, dia mewarisi nama Momotaro, dan bersumpah untuk membunuh semua Oni di dunia. Dia adalah salah satu dari sedikit Oni, yang diciptakan langsung oleh Raja Oni. Oni wajah biru, kekuatan yang dimilikinya, jauh melampaui Oni lainnya, bahkan Oni mata. Oni tingkat tinggi, merasa takut padanya. Ketahuilah, tembakan Oni dari mata Oni yang dibanggakannya, dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Satu-satunya kelemahannya adalah, setelah menembak, dia akan berubah menjadi anak kecil, dan membutuhkan 5 menit untuk memulihkan energi. Namun, Oni wajah biru tidak memiliki kelemahan ini, dan kekuatan tembakan Oninya jauh melampaui Oni mata. Hanya dengan satu tembakan, dia bisa meratakan seluruh negara. Oni wajah biru memandang beberapa orang yang berhasil lolos, dan Oni mata yang telah kehilangan mata dan tanduknya. Tanpa ragu, dia menganggap mereka semua sebagai musuh. Dia segera memutuskan untuk membunuh mereka semua. Dia memutuskan untuk memusnahkan mereka semua. Hentikan, Oni wajah biru. Suara Raja Oni yang tiba-tiba menghentikannya. Raja Oni tidak menjelaskan alasannya menghentikannya, hanya memerintahkannya untuk mundur. Meskipun Oni wajah biru tidak rela, dia tidak punya pilihan selain patuh. Mereka pun kembali lolos dari maut. Sementara itu, Raja Oni yang menyamar sebagai pendeta, di sebuah gereja di kota manusia, menampung sekelompok anak manusia yang tidak tahu apa-apa. Oni wajah biru yang datang sangat tidak senang dengan tindakan Raja Oni, dan tanpa ampun memakan seorang gadis kecil. Dia menanyakan alasan Raja Oni melarangnya membunuh manusia-manusia itu. Raja Oni menjawab bahwa dia sedang menyelamatkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh gadis itu, tersembunyi kekuatan khusus untuk melawan Oni. Jika niat membunuh muncul dalam dirinya, dia bisa membunuh Oni apapun. Namun, Oni wajah biru yang sombong tidak mempercayainya. Tubuh yang Tuan berikan padaku ini, bagaimana mungkin manusia bisa melukainya? Oni wajah biru yang angkuh segera mendapat pelajaran pahit. Suatu hari, dia bertemu dengan manusia yang tampak sangat lemah. Kebetulan aku lapar, aku tahu ini akan terjadi. Kasihan sekali, setidaknya buatkan dia nisan. Maaf, semua salahnya. Mendekat tanpa pertahanan. Tak sengaja ku tebas dia. Melihat tatapan lembut lawannya, Raja Iblis langsung mengenali dia sebagai Momotaro, pembasmi iblis. Iblis berwajah pucat yang kepalanya terpenggal belum sepenuhnya mati. Momotaro tak ragu, siap untuk menghabisinya. Namun, dalam sekejap, Raja Iblis muncul di belakangnya, dan memintanya untuk mengampuni iblis berwajah pucat. Melihat kekuatan Raja Iblis, Momotaro langsung tertarik. Lagi pula, dia selalu membunuh iblis dengan sekejap. Tidak ada kesenangan dalam pertarungan. Momotaro kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis. Tetapi Raja Iblis menangkisnya hanya dengan 2 jari.
Mendengar Raja Iblis mengatakan tidak berniat jahat, dan kemampuannya untuk membunuh iblis tidak aktif, Momotaro menyadari bahwa Raja Iblis jelas bukan iblis biasa. Jadi dia berhenti menyerang. Seekor kelinci betina berpakaian pelaut yang ditemukan di tengah jalan. Seberapa hebatkah dia? Dengan tendangan ringan, dia bisa membunuh ayam yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Bahkan jika tubuhnya tinggal setengah, dia bisa pulih seketika. Dan ketika dia berubah menjadi gelap, dia lebih menakutkan. Sayap hitam tumbuh di punggungnya, dan tangannya menjadi hitam pekat. Seolah-olah dia dirasuki iblis. Lawannya adalah vampir yang telah hidup selama 900 tahun. Bola darah yang dikumpulkan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Tapi kelinci itu hanya menyipitkan matanya, lalu mengibaskan tangannya, dan bola darah itu langsung menghilang. Ketika vampir itu tersadar, jantungnya telah tertusuk. Dan sebelumnya, dia hanyalah seekor kelinci yang suka makan wortel, imut dan lucu, tidak berbahaya. Namun, meskipun begitu, dia tetap diabaikan. Manusia melihatnya, seolah-olah melihat monster, sangat jijik, dan mengusirnya dari desa, hanya karena dia adalah manusia setengah hewan, berkecerdasan rendah, dan brutal. Dengan terpaksa, dia menutupi dirinya dengan kain hitam, membungkus seluruh tubuhnya. Kali ini dia berhasil masuk ke desa, dan kepala desa mengubah sikapnya, menyambut kelinci itu dengan sangat antusias. Keesokan harinya, seekor ayam yang telah berlatih selama 2,5 tahun menyerang desa. Tetapi penduduk desa adalah orang biasa yang tidak berdaya melawan ayam itu. Mereka tidak berdaya, kelinci itu tidak bisa tinggal diam. Meskipun kelinci itu menyelamatkan semua orang, penduduk desa tetap menatapnya dengan ketakutan. Karena di mata mereka, manusia setengah hewan selalu menjadi bencana. Kelinci itu tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia pergi ke kepala desa, dan membungkuk untuk berterima kasih atas wortel tadi malam. Kemudian, kelinci dan iblis mata pergi ke kota, dan melihat wortel favoritnya di kios kecil. Ia hampir membeli beberapa, tetapi pemilik toko sangat mendiskriminasi kaum demi human. Dengan wajah jijik, ia mendesak kelinci untuk segera membayar. Kelinci sudah terbiasa dengan ini. Ia memberikan uangnya, tetapi pemilik toko dengan kasar menyambar uang itu. Dan ketika memberikan kembalian, ia sengaja melemparkan uang itu ke tanah. Ia terus-menerus menghina kelinci. Kelinci tidak marah. Ia berjongkok dan memungut uangnya. Kerumunan yang menonton langsung mencemooh. Ini membuat mata iblis, teman kelinci, merasa sangat terhina. Namun, kelinci sama sekali tidak peduli. Karena selama 300 tahun ini, manusia selalu memperlakukan kaum demi human seperti ini. Ia sudah terbiasa, tetapi mata iblis tidak bisa menerima penghinaan ini. Ia ingin membela kelinci. Jadi malam itu ia menemui vampir, dan memintanya untuk membunuh semua manusia di sini. Vampir sedang mencari hiburan, jadi ia langsung setuju. Namun, rencana mereka diketahui oleh kelinci yang kebetulan datang. Dibandingkan didiskriminasi, ia lebih tidak suka melihat seseorang merampas nyawa orang lain. Terlebih lagi, semua teman barunya ada di sini. Jadi kelinci memutuskan untuk menghentikannya. Tetapi lawannya adalah vampir yang telah hidup selama 900 tahun. Serangan kelinci tidak mempan sama sekali. Sebaliknya, vampir memanfaatkan celah serangan kelinci, dan langsung menggigit lehernya. Vampir tertawa, ledakan iblis. Ketika asap menghilang, kelinci hanya tersisa setengah badan. Kelinci mati, tapi tidak sepenuhnya. Ia pergi ke surga, dan bertemu dengan malaikat yang pernah berpetualang bersamanya. Kau mati lagi? Renungkanlah. Ini sudah yang kedua kalinya tahun ini. Bagaimana kau mati kali ini? Tubuh bagian atasku meledak. Mendengar kelinci ingin kembali, malaikat sedikit tidak berdaya, jadi ia menghidupkan kelinci kembali, dan mengizinkannya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya yang dulu. Begitulah, tubuh kelinci seketika utuh kembali. Lalu ia mengaktifkan cheat yang sudah lama tidak ia gunakan. Menghilang.